ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi mempelajari kitab Sahih Adabil Mufrad, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullahu taala. Sebelumnya kita telah mempelajari bab asyuh, bab kikir, dan kita telah menjelaskan apa itu asyuh. Asyuh itu ia sangat bakhil, bakhil dalam harta, bakhil dalam kebaikan, ya. Dan tidak akan terkumpul ya syuh ini dan keimanan di hati seorang hamba, ya. Dan kita juga telah mengambil bab husnu al-khuluq idza faquhu, bab akhlak yang baik apabila dia paham, mengerti tentang agama Islam, ya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yudrik bi husni khuluqihi, sesungguhnya seseorang itu memperoleh, iya, disebabkan karena akhlak baiknya, derajat orang yang salat malam. Disebabkan karena apa? Akhlaknya, iya, sama apanya posisinya seperti apa orang yang sholat malam, ya. Telah kita sebutkan alasannya, karena orang yang sholat yujahidu nafsah, cuma melawan dirinya saja, bersungguh-sungguh untuk apa? Melatih dirinya, melawan dirinya. Ketika orang yang memiliki akhlak yang baik, padahal apa? Orang-orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki tabiat yang berbeda-beda, maka dia akan melawan jiwa yang begitu banyak. Maka posisinya sama, bal zada, bahkan lebih tinggi daripada orang yang sholat malam, yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik. Apalagi kalau apa? Sudah berakhlak baik, sholat malamnya dia jaga, luar biasa, ya. Dan kita telah sebutkan ya apa yang dimaksud faqih, orang yang faham, ya. Disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, ya, al faqih az-zahidu fid dunya. Orang yang faqih, orang yang paham itu orang yang zuhud terhadap dunia. Ar-raghibu fil akhirah, orang yang keinginannya itu akhirat, bukan dunia. Al basir bi amri dini, yang paham tentang perkara agamanya. Al-mudawamu ala ibadati rabbi, senantiasa ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang yang faqih, orang yang paham, orang yang berilmu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk hadis 219, an Thabit bin Ubay qala ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum
wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Thabit bin Ubaid mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang ajalla idza jalasa, begitu mulia, disegani, berwibawa ketika dia duduk bersama orang-orang. Ketika sama orang, subhanallah, begitu mulia, disegani sama orang-orang. Wala afka fi baiti, dan saya tidak melihat orang yang sangat lucu ketika di rumahnya, bercanda bersama dengan keluarganya, min Zaid bin Thabit, daripada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya. Di sini kita ambil penjelasan Syekh Albani. Syekh mengatakan, Zaid bin Thabit ma'rufun annahu min kibaris sahabah. Zaid bin Thabit ini sudah diketahui bahwasanya merupakan seniornya sahabat. Zaid bin Thabit bal huwa alladhi kallafahu Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab. Bahkan dia adalah orang yang disuruh oleh siapa? Abu Bakar sama Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ketika terjadi peperangan di masa Abu Bakar, yaitu peperangan Al-Yamamah, yaitu melawan orang-orang yang murtad. Iya. Maka banyak gugur dari qurra, sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu banyak meninggal. Iya. Dan pada masa itu Al-Quran itu belum dikumpulkan, masih masih tercecer. Ada ditulis di mana? Di pelapa kurma, dan ada di hafalan para sahabat. Dan banyak yang gugur dari para sahabat yang menghafal Al-Quran. Maka datang Umar kemana? Ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan dia memberikan saran, ya, ini sudah banyak meninggal, ya, bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran. Iya. Maka mereka pun sepakat memilih siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, bukan orang biasa. Ya, dia adalah penulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat pintar sekali menghafal bahasa. Ya, cepat sekali. Iya. Tak sampai 1 bulan sudah bisa tahu bahasanya. Ya. Siapa? Zaid bin Thabit. Ketika dia disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran, beliau mengatakan, fa wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibal maka nabi athqal alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Sekiranya mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar, memerintahkan saya untuk memindahkan gunung, subhanallah, gunung mau dipindahkan, itu tidaklah lebih berat daripada saya disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini tugas yang sangat besar sekali. Iya. Namun beliau ditugaskan. Iya. Maka di sini Thabit bin Ubaid, ya, dia memberikan sifat siapa? Menyifati siapa? Zaid bin Thabit. Hada ar-rajul fadil bi khaslatain. Bahwasanya sahabat ini memiliki 2 sifat. Iya, azimatain, memiliki 2 sifat yang begitu mulia. Syekh Albani mengatakan, qallama tajtama'ani fir rajul as-salih. Jarang sekali 2 sifat ini terkumpul pada orang yang soleh. Iya. Bersama orang, subhanallah, berwibawa. Ketika keluarganya, bersama keluarganya, masya Allah, dia orang yang paling lucu. Iya. Ma ra'a ajalla min Zaid bin Thabit idza jalasa fil qaum. Iya. Dia tidak pernah melihat orang yang begitu mulia, orang yang begitu disegani daripada Zaid bin Thabit apabila dia duduk bersama orang-orang. Iya. Maksudnya apa? Annahu rajulun jalil. Bahwasanya dia adalah orang yang mulia, orang yang
wakur, disegani, berwibawa. Iya. Tahabuhu ar-rijal. Orang-orang itu apa? Segan dengan siapa? Zaid bin Thabit. Iya. Fa idza jalasa fil majlis nadharu lahu ka'annahu kabiruhum. Ketika apa? Zaid bin Thabit ini duduk di majlis, maka orang-orang akan memandang dia seperti orang tua mereka. Iya. Wa ka'annahu syaikhuhum. Iya. Wa ka'annahu kabiruhum wa azimuhum, orang yang mulia, orang yang terpandang. Iya. Fala ahad yastati'u an yakhruj an adabil majlis. Maka tidak ada seorang pun ya ketika duduk bersama Zaid bin Thabit, dama hadas sahabi al-fadil wa huwa Zaid bin Thabit maujudan. Selama Zaid bin Thabit masih ada di situ. Iya. Wa sifatun ukhra, dan sifat yang lainnya, dan ini juga jarang. Iya. Yaitu apa? Wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit, dan tidaklah saya lihat orang yang paling lucu. Orang yang suka apa? Bercanda di rumahnya daripada Zaid bin Thabit. Iya. Fahuwa idza jalasa ma'al qaum rajulun jalil. Ketika dia duduk bersama orang-orang, dia orang yang terpandang. Iya. Namun ketika di rumahnya begitu apa? Bercanda dengan keluarganya. Dan ini ya ikhwan, kita harus miliki ini. Iya. Falaisa ma'a ahlihi wa ma'a zaujatihi ma'a auladihi sariman jalilan kama huwa fi majlisi qaumi. Maka dia tidak bertingkah laku bersama dengan apa? Keluarganya, istrinya, anak-anaknya seperti di majelis tersebut. Masya Allah. Taib, saya ini pemimpin, tidak tersenyum dengan apa? Istrinya. Taib, tidak suka main-main dengan apa? Anaknya. Iya. Kenapa antum tidak mau main-main? Jaga wibawa, Ustaz. Taib. Nah, nanti saya tidak disegani. Salah ya. Taib. Jadi dia apa? Menempatkan pada tempatnya. Iya. Bal huwa lahu syakhsiyatani. Akan tetapi Zaid bin Thabit memiliki dua sifat. Ketika duduk bersama teman-temannya, dia adalah orang yang terpandang, ya. Dan ketika duduk bersama keluarganya, afkah, orang yang paling ya lucu, iya. Bermain-main dengan apa? Keluarganya. Wa aqrabuhum ila nufusi ahli, dan paling dekat pada hati-hati keluarganya. Iya. Syekh Albani mengatakan ini dia dua sifat yang jarang dimiliki oleh orang. Ya. Fajtima'uhuma yadullani ala fadli hadzal insan. Maka ketika seseorang memiliki dua sifat ini menunjukkan apa? Fadli hadzal insan. Bahwasanya orang ini memiliki keutamaan. Ya. Bukan aib ya ikhwan. Ketika antum apa? Bercanda dengan keluarga, main-main sama anak-anak, bukan aib. Ya, itu keutamaan. Wa annahu alladhi yaglibu 'alan nas, dan kebanyakannya manusia itu apa? Ya, kalau bukan apa? Serius, pelawak. Ya, tidak terus bermuamalah dengan keluarganya dengan apa? Dengan keras. Iya. Wa innama tarotan, namun ya mungkin sekali-sekali saja boleh. Iya. Dan maksud hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan saya adalah terbaik bagi keluargaku. Ya. Maksudnya apa? An yatasahal ar-rajul ma'a zaujatihi. Iya. Yaitu bergampang-gampangan terhadap istrinya. Maka dia apa? Membolehkan istrinya apa? Memakai pakaian yang dia inginkan, atau pergi kemana yang dia inginkan, atau makan apa saja. Bukan maksudnya itu. Iya. Akan tetapi ya ikhwan,
ya yamshi ma'ahum fi hududi asy-syar'i, akan tetapi dia berjalan bersamanya, bersama dengan keluarganya fi hududi asy-syar'i, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ya. Bil istidadi alaihim wala huwa aidon yaqsu alaihim. Ya. Dan apa? Fala huwa yashtaddu alaihim, maka jangan apa? Berlaku keras terhadap mereka, di mana syariat itu tidak apa? Tidak memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya. Antum sudah wajibkan anak antum umurnya masih 7 tahun. Ya, puasa Senin Kamis wajib. Waduh, anaknya dikasih bangun. Umur berapa? 7 tahun. Sholat malam wajib pokoknya. Berlebihan. Ya. Wala huwa aidan yaqsu alaihim haitsu yasmah bal ya'dzan asy-syar'u, dan tidak boleh apa kita apa terlalu menekan mereka, padahal hal tersebut itu dibolehkan. Iya. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya ikhwan. Iya. Milikilah sifat seperti sifatnya apa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Iya. Dia menempatkan akhlaknya sesuai dengan tempatnya, bersama dengan orang-orang keluarganya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk hadis yang selanjutnya. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama-agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hanifiyah as-samha, yaitu agama yang lurus, as-samha yaitu sahlah, agama yang mudah. Ya. Kita masuk penjelasan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama-agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hanifiyah as-samha, yaitu agama yang lurus dan mudah. Ya. Al-hanifiyah, maksud al-hanifiyah yaitu adalah millatu Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Wal hanif fil lughah man kana ala millati Ibrahim, dan hanif secara bahasa artinya adalah yaitu orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Wa summiya Ibrahim hanifa, dan dikatakan Nabi Ibrahim itu hanif, ya, limailihi anil batil ilal haq, karena condongnya dia dari kebatilan kepada kebaikan, ya. Berpalingnya dia dari kebatilan menuju kepada apa? Al-haq, kebenaran, ya. Karena asal dari hanif itu al-hanf, yang artinya adalah al-mail, yaitu condong. Iya. Wasamha itu artinya sahla, yaitu mudah, gampang. Iya. Ai annaha mabniyatun ala suhula, yaitu dibangun di atas as-suhula, yaitu gampang. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ahabbuddin, agama yang paling dicintai, khisaluddin, yaitu apa? Sifat agama tersebut, ciri-ciri agama tersebut. Ya, karena ya khisaladdin kulluha mahbubah. Ya, sifat atau ciri agama semuanya itu dicintai. Ya. Akan tetapi yang memiliki ciri apa? Samhan, yang gampang, yang mudah, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih min hadisi a'rabiyyin, dari hadis Arab Badui. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum aisaruhu, sebaik-baik agama kalian yaitu agama yang aisar, yang paling mudah. Ya. Qultu, Syekh mengatakan wal khulasah, dan intinya ya
ahabbul adyan ilallah ta'ala al-Islam. Ya, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, wa ahabbul khisal fihi ma kana sahlan, dan sifat atau ciri agama yang paling dicintai adalah sahal, yaitu mudah. Ya. Maka apa kaitannya ya ikhwan? Ya, pembahasan kita ini bab husnu al-khuluq idza faquhu, bab akhlak yang baik apabila dia paham. Ya, loh kenapa siapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini? Apa kaitannya? Ya, maka Syekh mengatakan annas samahata wal mail anil batil. Ya, bahwasanya apa? Mudah dan apa? Berpaling dari kebatilan kemudian menuju kepada yang hak, wattiba millatil haq, dan mengikuti agama yang benar, min husni khuluqil muslim. Ini menunjukkan akhlak baiknya seorang muslim, wa fiqhihi, dan menunjukkan apa? Ya, pemahaman dia. Iya. Jadi orang yang gampang kemudian apa? Berpaling dari kebatilan menuju kebenaran, mengikuti agama yang benar, ini menunjukkan apa? Ya, orang tersebut memiliki akhlak yang baik dan memiliki pemahaman yang benar. Ya, wallahu taala a'lam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk hadis 221. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Iya. Ada 4 perkara, ada 4 sifat. Iya. Idza u'titahunna, apabila engkau diberikan 4 perkara tersebut, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, maka tidak membahayakan bagimu apabila kamu luput dari dunia tersebut. Apabila engkau memiliki 4 perkara ini, 4 sifat ini. Iya. Yang pertama, perkara yang pertama, husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Wa ifafu tu'matin, makanan yang halal. Wa sidqu hadisin, dan perkataan yang jujur. Wa hifdzu amanatin, dan menjaga amanah. Ini 4 ya ikhwan, rahasianya. Iya. Tidak mengapa kamu terluput dari dunia. Kalau antum memiliki 4 perkara ini. Yang pertama apa? Husnu khaliqah, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua apa? Makanan yang halal, pekerjaan yang baik. Iya. Wasidqu hadisin, perkataan yang jujur, dan yang terakhir hifdzu amanah, dan menjaga amanah. Ya. Kita masuk penjelasan hadisnya. Di sini terdapat faedah, hadza al-athar sahihun mauqufan. Ya. Ini perkataan siapa ya ikhwan? Sahabat Abdullah bin Amr. Berarti ini apa namanya? Athar. Taib, ahsanta, athar. Ya, jadi kalau disandarkan kepada sahabat itu adalah athar. Ya. Hadza al-athar sahihun mauqufan. Ya. Athar ini, perkataan sahabat ini itu sahih. Ya, sanadnya sahih. Mauquf, dia mauquf. Wa sahha marfu'an, namun ternyata ya dia itu sampai marfu, sampai ke Nabi. Jadi ini sama perkataannya siapa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. An Abdullah bin Amr qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan arba'u khilalin, ya, ada 4 perkara. Idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Ya, apabila engkau diberikan 4 perkara tersebut, maka tidak membahayakan bagimu
apa yang luput darimu dari dunia. Iya. Khilal jam'u khalla. Jadi khilal itu jamaknya khalla. Artinya adalah khosla, yaitu sifat. Ya. Wal makna, dan maksudnya apa? La ba'sa alai. Tidak mengapa, ya, tidak apa-apa bagimu, ya. Ketika apa? Terluput dunia bagimu. In hasalta hadhihi al khisal. Apabila engkau memperoleh sifat-sifat ini, perkara-perkara ini. Yang pertama apa? Husnu khaliqatin. Ya, akhlak yang baik. Maka ini ya ikhwan, modal yang paling penting itu apa? Akhlak yang baik. Ya. Khaliqah itu artinya tabi'ah. Ini sudah bahasa Indonesia, yaitu tabiatnya. Iya. Wa ifafu tu'ma, dan halalnya makanannya, baiknya makanannya. Naqa'u al-kasbi, yaitu bersihnya apa? Penghasilan dia. Fala yaksibu illa min halal, maka dia tidak mencari pekerjaan kecuali apa? Dari yang halal. Wa tu'mah kullu ma yut'am, dan tu'mah itu artinya setiap yang dimakan. Ya, berarti apa? Bersihnya apa? Dari setiap yang kita makan. Ya. Wala yakunu ifafu tu'mah illa bijtinabil haram wasyubuhat wal isyraf wassual. Dan tidak akan, ya, makanannya itu menjadi bersih, menjadi halal, illa bijtinabi al haram, kecuali meninggalkan yang haram. Iya. Tidak akan bersih apa? Penghasilan dia, ya, makanan dia, kecuali apa? Meninggalkan yang haram. Wasyubuhat, ini meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas. Wal isyraf, dan berlebihan. Iya. Berarti apa? Kalau orang yang berlebihan itu apa? Tidak bersih. Iya, makanannya. Wassual, kemudian apa? Minta. Ya, jadi itu dia 4. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, wal israf, meninggalkan apa? Bersifat berlebihan. Sudah cukup mie ini, tambah lagi. Berarti apa? Sudah, ya, makanannya itu tidak apa? Tidak bersih. Iya. Wassual, begitu pula apa? Meminta-minta. Ya. Al-Munawi mengatakan wa iffatu al-mat'am, dan baiknya makanan, halalnya makanan, yaitu tidak makan yang haram. Ya. Dan begitu pula apa? Tidak makan yang syubhat, sama seperti yang tadi. Wala yazidu anil kifayah, dan tidak menambah dari apa? Kecukupan dia. Sudah cukup, dia tambah lagi. Berarti apa? Al israf, yaitu berlebihan. Ya. Wala yuksiru minal akal. Al-Munawi mengatakan, dan jangan banyak jangan banyak makan. Ya. Kalau sudah cukup, ya sudah. Baik, ini yang sulit ya ikhwan ya. Baik. Wasidqu hadis. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sidqu hadis. Perkataan yang jujur. Iya. Hifdzul lisan anil kadzib, yaitu menjaga lisannya dari apa? Al-kadzib, dari dusta. Iya, wal buhtan wal iftira. Iya. Bohong dan mengada-ngada. Wa min ayatin nifaq an yakdziba ar-rajul fi hadisi wa an yakhuna amanata. Dan di antara tanda ciri-ciri kemunafikan yaitu apa? An yakdziba ar-rajul fi hadisi,
yaitu seseorang apa? Suka berdusta pada perkataannya. Naudzubillah. Iya. Dan itu ya ikhwan, kalau seseorang itu sudah berdusta satu kali, semuanya itu dusta. Iya. Dan ini merupakan apa? Tanda ciri-ciri orang munafik. Naudzubillah. Wa an yakhuna amanatah, dan khianat dari amanah dia. Ya. Wa hifdzu amanatin. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga amanah. Ya. Bi an yahfadha jawarihahu wa ma'tumina alaih. Menjaga amanah maksudnya apa? Dia jaga anggota badannya. Karena anggota badan ya ikhwan, ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Iya. Wa ma'tumina alaih, dan yang diamanahkan bagi dia. Iya. Dia diberikan amanah menjadi guru. Iya. Menjadi apa? Tukang. Betul-betul dia kerjakan. Iya. Masuk tepat waktu. Iya. Persyaratannya mengajar jam 8. Ya. Masuk jam 8. Iya. Jangan apa? Terlambat masuk, cepat pulang. Waduh. Nah, ini dia. Harus menjaga apa? Amanah. Anggota badan kita juga ya ikhwan, amanah. Iya. Fa innal kadzub wal kha'in la qadra lahuma indallahi ta'ala. Karena al-kadzub, orang yang suka dusta, orang pengkhianat, itu tidak ada kedudukannya ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begitu pula apa? Amanah fil khalqi, yaitu amanah tubuh dia. Ya, maka hendaknya dia jaga apa? Tubuh dia. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian ya apa yang paling banyak yang menyebabkan masuk surga? Ya. Maka sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Ini di zaman Rasulullah sallallahu katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau di zaman kita wallahu a'lam ya. Baik. Qala al-ajwafan, yaitu dua lubang. Ini dia yang menyebabkan apa? Paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Al-ajwafan, dua rongga, dua lubang. Al-faraj wal fam, yaitu kemaluan dan mulut. Iya. Wa ma aktsaru ma yudkhilu al-jannah, dan apa sebab yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ya. Kita masuk penjelasan hadisnya. Tadruna ma, kalian sebab yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka? Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Fihi ta'addubu as-sahaba. Ya, maka hadis ini menunjukkan apa? Ya, adabnya para sahabat. Ya, radhiyallahu anhu. Ma'allahi ta'ala ya wa adami khawdihim. Ya, adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala wa adamu khawdihim fi ma la ya'lamun, dan mereka apa? Tidak apa? Menjawab
dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Ya. Waraddu al ilmi ilallahi wa rasuli, dan dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, begitu ya ikhwan. Antum tidak tahu, sudah. Wallahu a'lam. Ya. Jangan kasih keluar ilmunya padahal apa? Salah-salah. Baik. Qala al-ajwafan, yaitu dua lubang. Ya. Al-farju wal fam, yaitu kemaluan dan mulut. Ya. Al-ajwafan al-batnu wal farju ma'an. Ya, disebutkan itu adalah perut dan kemaluan. Ya. Fabil fam, maka dengan mulut, yakulul haram. Dia makan yang haram semua. Dihantam halal haram. Nanti di dalam baku atur. Dihantam semuanya, tidak peduli mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Iya, dia hantam saja. Iya, ada apa, ayam yang ditabrak, mobil, langsung cepat dia ambil, padahal sudah mati. Bangkai haram. Wa yakhudu bilisani, dan itu, dan lisannya yang suka apa, ngomong sembarang. Iya. Jadi apa, mulutnya ini suka makan yang haram. Kemudian apa? Suka ngomong yang apa? Yang jelek-jelek. Wa bi farjihi, dan kemaluannya yaqau fi zina, bisa terjatuh pada perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Iyadzan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.